Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan, kenikmatan dan naungan dalam kita mengerjakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita melihat mungkin masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mereka sudah mulai mempersiapkan diri di hari raya Lebaran, padahal ibadah belum selesai. Padahal ibadah bulan Ramadan ini belum tuntas. Padahal ibadah bulan Ramadan ini adalah ujungnya adalah ibadah di akhir-akhir Ramadan. Intinya adalah di akhir Ramadan yang banyak kaum muslimin terlalaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah mengatakan sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung penutupnya. Percuma kalau kita semangat di awal, kemudian lama-lama tersisih, kemudian makin banyak pergi ke pasar, swalayan, mempersiapkan Lebaran dan lain sebagainya. Padahal perjuangan kita belum selesai, belum tuntas. Dan amal ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini tergantung di akhir-akhir ini. Apakah kita redup ataukah kita terus semangat? Kalau kita terus semangat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa istiqomah mengerjakan amal ibadah, itulah yang terbaik. Makanya Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka koreksilah, muhasabalah diri kalian terhadap apa yang telah kalian kerjakan sebelum nanti kalian itu dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat nanti. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah menjumpai bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Namun setelah dapat bulan Ramadan, habis sudah energi kita dengan alasan capek puasa. Kemarin Sya'ban kemana aja? Sya'ban itu dipersiapkan. Kalau belum terbiasa puasa Senin Kamis, siapkan diri untuk menyiapkan berpuasa. Sehingga apa? Ramadan kuat. Nggak ada lagi alasan sehari dua hari tepar kada bisa ibadah, cuma nahan lapar. Kemudian adaptasi. Wah, sudah capek baca Al-Quran banyak, sholat malam. 10 awal sudah berkurang, tersisi. Dan alhamdulillah kalau kita semua masih istiqomah, tidak terpengaruh dengan yang di luar sana, itulah jalan yang Allah SWT pilihkan kepada kita semua. Itu adalah hamba-hamba pilihan. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka kita renungkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita introspeksi apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka perhatikanlah apa yang telah kalian kerjakan untuk hari esok.
untuk hari akhirat, untuk hari besok apabila kita juga meninggal. Siap-siap diri. Kita seorang muslim itu sudah harus menyiapkan diri. Oh, saya masih muda, nantilah, saya belum siap. Nah, hitung-hitungan dulu, umur masih 30. Ada yang 30 di sini? 30? Masih 30. Sudah nikah belum tuh? Hah? Masih jomblo? Aduh, kasihannya. Segerakan nikah. 40 sudah, 40. Sudah, Masya Allah. Siapkan yang kedua. Yang 50. Ada juga? Masya Allah. Sebentar lagi tuh, 10 tahun lagi, siap-siap sudah. Inna amarati ummati ila sittina ila sab'ina amman. Sesungguhnya umur umatku itu antara baina sittina ila sab'ina amman, 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah 60, siap-siap sudah. Ibadah aja, fokus ibadah. Jangan cuma 60, yang 20 bisa jadi besok mati. Sehat walafiat, tiba-tiba kecelakaan, siapa yang tahu? Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri pasti akan merasakan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, maka tidak ada yang bisa menundanya maupun mempercepatnya. Tidak ada yang bisa. Walaupun sekejap saja. Saya ingin fa asaddaqu wa akum minas sholihin, agar aku bisa bersedekah. Kalau aku bisa bersedekah, maka sedekah tersebut menjadi amal jariah aku, sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Enggak ada yang bisa. Makanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan fasilitas kepada kita. Nih bulan yang mulia. Fasilitasnya apa? Pahalanya ganal-ganal. Syaitan diikat. Nah, apalagi? Tapi masih juga bermaksiat, media sosial, buka-buka gambar aurat. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Sudah alhamdulillah, astagfirullah. Ini bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan saja dengan diikatnya syaitan kita tidak mampu, bagaimana dengan bulan biasa? Syaitan di bulan Ramadan kelas kakap itu diikat. Yang dilepas itu, yang dibayar itu kelas ecek-ecek. Kalau kita sudah bisa tergoda dengan kelas ecek-ecek, nah ya kayak apa iman kita nih? Apalagi nanti keluar dari bulan Ramadan, fitnah godaannya tambah besar. Karena puasa itu selain menahan rasa lapar, menurunkan libido kita. Nggak ada lagi orang mau mikir poligami bulan puasa. Ada. Paling baru rencana aja loh, rencana nikahnya bulan Syawal, tersiksa pang nikah di bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Ini yang harus kita introspeksi diri. Sehingga kalau kita betul-betul bisa beribadah khusyuk kepada Allah SWT, meninggalkan kemaksiatan, kita bisa melaksanakan ibadah, baik mulai salat malam,
Man qama ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam penuh dengan keimanan, mengharapkan balasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, yakin ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dihapuslah dosa-dosa yang telah lalu. Apabila dia juga melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskan dosa-dosanya. Dan apabila seseorang yang dia juga memperbanyak bacaan Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Berlipat-lipat pahala yang Allah SWT berikan dibanding dengan pahala di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan saja pahalanya luar biasa. Man qara'an harfan min kitabillah falau al-hasana al-hasanu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan setara dengan 10 pahala. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu adalah satu pahala satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah, banyak sekali. Kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan pahala 120.000 dikali 30. Berapa itu? 120.000 kali 30, 3.600.000 pahala membaca Al-Quran saja. Subhanallah. Belum lagi ibadah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak amal ibadah doa yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi pagi sudah kita bahas juga, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pada ya Rasulullah, in alimtu ayu lailatul qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, apabila aku menjumpai bahwasannya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Kuli, ya Allah, engkau maha pemaaf dan engkau menyukai mengampuni, memaafkan dosa-dosa. Kul bani Adam khata', setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Fa inna khairal khata'i at-tawwabun, sebaik-baik khata' melakukan kesalahan, dia itu langsung bertobat, meminta mohon kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosanya. Allah zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa. Selain itu, di bulan Ramadan tidak hanya ibadah-ibadah amalia yang bisa kita lakukan individu, tetapi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan Allah berikan. Ibadah tersebut ibadah yang jama'i, tidak hanya individu yang sebutkan tadi. Salat, kemudian puasa, membaca Al-Quran, berzikir, itu adalah ibadah individu. Tetapi Allah dan Rasulnya juga memberikan kemudahan jalan-jalan agar kita ini diajari ini di bulan puasa, di bulan Ramadan dengan banyak pahala, untuk amal jama'i juga, amal bersama kaum muslimin. Amal yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin, itulah salah satu tujuan kita disyariatkannya ibadah puasa. Kenapa? Karena kita ini ingin mengetahui gimana sih kondisi kalau kita ini dalam keadaan lapar. Itulah masih banyak kaum muslimin yang dia dalam keadaan miskin, yang makannya sedikit, tidak pernah makan enak, nasi kebuli, daging rendang, tidak pernah. Makannya cuman daging kare, nasi kuning. Wah, lezat itu ya. Apa yang enggak enak itu apa? Lapat.
bubur. Nyaman juga lah kalau bubur. Kita merasakan. Tetapi sungguh ironis pada saat bulan Ramadan, berat badan bertambah bukan berkurang. Subhanallah. Makanan tambah enak. Padahal kita disuruh untuk memikirkan saudara-saudara kita. Dan kita dilatih. Yang pertama latihan. Kenapa kita dilatih? Itulah salah satu syariat. Rasulullah SAW bersabda, khairukum sebaik-baik kalian adalah anfa'ahum linnas, yaitu yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, ibadah sholat saja, baca Al-Quran saja, berzikir saja, baca doa saja, puasa sendiri, tidak. Tapi dia memberikan kemanfaatan kepada orang yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, sungguh kebaikan itu untuk diri kalian. Kalau kita memberikan kemanfaatan kepada saudara kita, itu bukan untuk saudara kita. Nyatanya adalah untuk kita sendiri. Yang pertama adalah kita dimudahkan untuk bersedekah. Di bulan Ramadan ini kita dimudahkan untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanah. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki yang maupun yang perempuan, maka sesungguhnya dia itu tidak menghabiskan duit, tapi uang itu kita titipkan kepada Allah. Qardan hasana, kita titipkan tuh duit, daripada sia-sia tuh duit ditabung di bank, mengendap riba. Kita titipkan kepada Allah SWT untuk bekal kita nanti di hari akhirat. Tidak hanya dititipkan, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, Allah lipat gandakan, subhanallah. Tidak hanya dititipkan, tapi Allah lipat gandakan. Itu adalah balasan yang sungguh, balasan yang sangat mulia, yang sangat agung Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita nanti terheran-heran loh ya, kalau kita orang yang rajin bersedekah. Sedekah bangun masjid, kirim. Sedekah pondok pesantren Bakah misalnya, kirim, transfer. Ya kan? Jangan hamuk dimintain terus, Bakah minta lagi donasi ini, minta ini donasi lagi. Karena manusia itu perlu sering diingat, ini loh donasi, ini loh donasi. Oh tergerak, oh iya, subhanallah, infak. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah itu orang yang kaya atau orang miskin? Hah? Kaya atau miskin? Hah? Kaya atau miskin? Hah? Kaya. Tapi kenapa Rasulullah kelaparan dengan 3 batu diikat di perutnya? Rasulullah adalah contoh yang baik. Rasulullah pernah menjadi orang-orang yang kaya. Rasulullah juga pernah jadi orang yang miskin. Pada saat beliau kaya, beliau dermawan, beliau infakkan hartanya, emasnya dengan ringan tangan. Pada saat ingin berperang, Rasulullah akan memberikan hartanya. Namun Rasulullah pada saat miskin menjadi contoh juga untuk orang-orang miskin. Tidak hanya minta aja, iya tuh Rasulullah adalah dia minta ngemis-ngemis. Oi kasih duit, oi minta dong. Pada saat miskin beliau, begitu sahabat merasa kasihan, memberikan bajunya yang bagus kepada Rasulullah. Rasulullah pakai itu baju. Dalam keadaan miskin,
kelaparan, bajunya bagus. Ada sahabat yang lebih miskin, Rasulullah, subhanallah, baju engkau bagus, boleh aku minta? Nah, dikasih tuh. Subhanallah. Begitu dermawannya beliau. Kalau kita sudah kere dapat baju bagus, enak aja, saya ini miskin juga, mau dijual nih baju, dapat duit untuk makan. Subhanallah. Wa ajwadun nasi fi Ramadan, Rasulullah juga paling dermawan, sedermawan-dermawannya itu di bulan Ramadan. Kalau seandainya kita nih belum sempat berinfak di bulan Ramadan, nah masih ada besok 1 hari terakhir. Nah, lajui sudah, jangan ditunda-tunda lagi. Oh, tapi Ustaz, banyak tanggungannya, zakat fitrah, fidyah, zakat mal. Ya sudahlah. Kalau kita tidak sanggup, kita mungkin orang yang belum diberikan kelapangan rezeki. Maka yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita sampaikan dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf, apa yang kita serukan kepada umat manusia? Yaitu mengajak kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemaksiatan. Wah, belum sanggup Ustaz, saya belum bisa ceramah di depan. Tidak wajib kita mengajak kebaikan itu dengan mengisi ceramah di depan. Mengajak kebaikan itu bisa kita lakukan melalui WhatsApp. Ini loh ada dana wakaf Mahat Bakah, nih infaklah tuh, buat tuh status. Mengajak orang ke dalam kebaikan. Mandala ala khair falau ajr misli. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal. Subhanallah. Kalau seseorang tidak sanggup memberikan nasihat kepada saudaranya, maka status nasihat, tulisan-tulisan dari ustadz bisa disampaikan di story WhatsApp-nya. Apa itu story WhatsApp? Katanya sih story WhatsApp itu bisa membuat status gitu ya. Saya nggak pernah buat, tidak tahu. Atau di Instagram atau di mana, maka sebarkan. Itu adalah ajakan. Jadi tidak harus yang namanya dakwah itu adalah kita harus berada di depan. Kalau berada di depan sesuai dengan kapasitasnya, dia harus memiliki ilmu apa yang dia sampaikan. Kalau tidak sanggup, ya sudah, sampaikan melalui media sosial yang dia miliki, melalui media-media yang bisa dia lakukan, memberikan brosur-brosur, memberikan buku kepada saudaranya. Kalau dia tidak sanggup dengan mengajak kebaikan dengan lisannya, kalau dia sanggup, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita puasa bersama-sama, ayo kita bersedekah, membangunkan istrinya sholat malam. Maka ini adalah sebuah kebaikan. Ini dalam rangka kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau seandainya kita pun tidak sanggup, kita pun tidak bisa, kita pun tidak cakap menyampaikan di depan, kita tidak memiliki media sosial, aduh saya ini bukan orang digital, nah kada tahu nah apa canggih, HP-nya cuma HP bisa telepon, SMS. Apa yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain, maka kita lakukan. Salah satunya adalah kita berpartisipasi aktif di dalam kegiatan-kegiatan masjid, di dalam kegiatan-kegiatan sosial, di dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Kita aktif menjadi kepanitiaan, menjadi panitia, kita menghubungkan ustadz,
kita menyiapkan sound system, kita membuatkan jadwal. Itu adalah bagian kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita hanya mengandalkan amal kebaikan diri kita saja, itu tidak mengalir, kita meninggal selesai. Tapi kalau kita memberikan manfaat ke orang lain dan orang lain akan terus memberikan manfaat, asbab dari kemanfaatan kita, dia akan terus mengalir. Kalau seseorang mendapatkan hidayah karena kita, maka selama ibadah yang dia lakukan kita dapat transferan terus tuh. Nanti dia ngajarkan ke anaknya, dapat lagi anaknya transferan lagi. Orang lain transferan lagi, subhanallah. Maka kemanfaatan ini yang harus kita usahakan. Karena kemanfaatan inilah yang memberikan faedah yang luar biasa kepada kita semua. Kalau kita tidak bisa bersedekah, kalau kita tidak bisa berdakwah, kalau kita tidak bisa aktif di dalam mengajak, di dalam bergabung majelis pengajian, kepanitiaan dan lain sebagainya, maka kita bisa melakukan yang lainnya. Setidaknya kita berbuat baik kepada orang lain. Ringan tangan. Saudara kita dalam keadaan sulit dibantu. Bukan kalau kita nggak ada duit nih, dibantu. Apa yang bisa kita bantu? Sakit kunjungi, antar ke dokter, bawa motor dan seterusnya. Meninggal, maka bantu cari kuburan, pemandian jenazah, antar, sholat kan. Karena itulah Islam. Semakin dia berilmu, menuntut ilmu agama, jiwa sosialnya semakin meningkat. Kalau kebalikan, semakin berilmu jiwa sosialnya tidak meningkat, berarti dia tidak berilmu. Kita harus muhasabah. Ini dilatih di bulan Ramadan. Ya enggak? Bersedekah, infak untuk buka bersama. Waduh, kedadak duit. Ya sudah, bantu kepanitiaan, buat jadwal Ramadan, imam, kajian. Wah, kada ahli nah buat ngetik-ngetik di laptop. Bantu beres-beres buka puasa, siap-siapin. Wah, uyuh nah, habis kerja, bulik sore sudah. Kedadak lagi waktu, uyuh nah capek. Subhanallah. Begitu banyak jalan-jalan ini nah. Lihat ibu-ibu di belakang tuh kasak kusuk sholat tadi, menyiapkan, memberesin, ya kan, memberesin barang pecah belah di belakang. Itu adalah kebaikan luar biasa. Bapak-bapak tinggal enak aja, tinggal makan. Ya loh, yang nyiapin, yang beresin ibu-ibu. Masa kada dapat pahalanya, nyamannya yang lakian nih ibadah sendiri, makan dapat, yang uyuh ibunya. Islam itu sama-sama amal ibadah yang bersama-sama. Kita ini sampai jam berapa yo? Ini kalau ada waktu bisa sejaman lagi. Jangan bebas-bebas, nanti dimarahi Pak Abdul Ghaffar nanti. Kenapa kita
berjiwa sosial, karena ini adalah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang dia memudahkan urusan hajatnya saudaranya, maka Allah akan mudahkan hajatnya nanti di hari akhirat. Maka ini adalah sebuah kebaikan. Barang siapa yang ibu-ibu menyiapkan makanannya, kemudahan hajatnya, bapak-bapak lapar, buka puasa, maka dia akan mendapatkan hajat nanti di hari akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka juga tidak bisa nih, berbuat sosial, dia tidak sanggup, orangnya tertutup, pemalu, tidak bisa bergabung dengan sosial, hadir kalau pengajian, setelah itu pulang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, itulah sifatnya, mau diapakan lagi? Tapi kalau kita bisa memberikan nasihat dia, memberikan semangat, motivasi, itu bagus. Ayo, kita sama-sama yuk bantu masjid. Yang takmir ini jangan orang-orang itu aja. Kasihan, yang lain-lain itu diajaklah. Dia pengen sebenarnya bantu, tapi kadang dibawai, malulah. Siapa saya? Masuk saya bantu apa? Siapa sih yang tidak mau kebaikan? Siapa yang tidak mau membantu, ya kan? Tapi ya kadang dibawai kayak apa? Pak Abdul Ghafar sendirian aja, misalnya. Maka dengan begitu seseorang akan mendapatkan, memberikan manfaat ke orang lain. Dia akan mendapatkan kebaikan. Subhanallah. Inilah dilatih di bulan Ramadan, dilatih. Maka bisa kita lakukan itu. Seandainya nih kalau dia memang orangnya tertutup, tidak bergaul, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka hendaknya seseorang tersebut berakhlak mulia. Kalau ketemu senyum, salam dijawab. Sudah kada bantu, kada pernah senyum, diam aja. Pengajian selesai pulik, kada kenal siapa kanan siapa kiri. Salam. Apa sih susahnya senyum kan? Senyum. Ya enggak Muhammad Royan? Masya Allah, beliau lagi khusyuk. Beliau jangan ya, artinya beliau luar biasa. Orang yang dia perhatian, mendatangi, ya, menanyakan kabar bagaimana, meskipun antum terkesan mengatakan over, tidak. Itulah kelebihan beliau. Daripada yang malu-malu kada mau di mana aja. Ya loh. Nah, kalau seandainya manusia itu adalah diberikan ujian cobaan Allah, karena watak manusia itu tabiat nggak bisa diubah. Tabiat dia adalah tertutup, pemalu, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Hendaknya dia adalah akhlaknya baik. Khairukum islaman ahasinakum akhlaqo. Sebaik-baik kalian yang beragama Islam itu adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau dia tambah ngaji, tambah ilmu, akhlaknya semakin jelek, maka ilmunya nggak benar. Kalau tambah ngaji, tambah durhaka sama orang tua, berarti ilmunya ngaco. Belajar sama siapa? Orang tua lain bid'ah tuh.
kada bujur yang dikerjakannya salah semuaan. Subhanallah. Baru dapat ilmu sedikit sauprit langsung tuh dibid'ah-bid'ahkan. La haula wala quwata illa billah. Orang tua mereka sudah lama, sudah banyak pengalaman, sudah lama mereka mendapatkan hal-hal yang mereka tidak ketahui. Untuk diubah ya pelan-pelan lah, tidak bisa sekejap langsung diubah, plak. Anak istri ya begitu. Kita baru dapatkan hidayah, kemudian pengen orang lain, keluarga dekat kita harus sama seperti kita. Subhanallah. Kita perlu waktu, orang lain disuruh cepat, enak sekali. Pelan-pelan. Berikan akhlak yang baik. Semakin ngaji, semakin baik tuh akhlak. Karena dengan kita berakhlak yang baik, subhanallah, kalau kita nih tambah ngaji, akhlak kita tambah baik. Orang manapun nih, dia nggak ngerti hidayah, nggak ngerti apa, pasti dia akan respect kepada kita. Subhanallah, ngaji di mana? Akan bertanya, akan cari informasi. Apa sih yang diajarkan ini? Sudah akhlak yang baik, senyum, berbuat baik, berdoa kepada Allah SWT, diberikan hidayah. Nggak usah gerasa gerusu, bid'ah, syirik dan sebagainya. Sabar. Akhlak yang baik, akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik menuntunkan seseorang ke dalam jalan-jalan kebaikan selanjutnya, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nih kita juga tidak bisa nih, orangnya ya kayak itu, Bang, cool. Tahu lah orang cool kan? Senyum tuh kada bisa, tertutup, akhlak baik sudah, Bang. Kada bisa, Bang, berakhlak baik, mau baik-baik senyum-senyum. Maka jangan sampai yang selanjutnya nih, menyakiti orang lain. Sudah. Kalau tidak bisa berbuat baik, berakhlak yang baik, jangan nyakiti orang. Wala tu'zil mu'minin, janganlah sakiti orang-orang mukmin. Karena apa? Rasulullah SAW itu sebaik-baik akhlak, tidak pernah menyakiti istrinya, tidak pernah menampar, memukul istrinya. Subhanallah, nggak pernah. Adalah kita pernah mukul istri kita? Adalah? Hah? Adalah ya. Adalah. Ustadz itu sulit nah. Itu tabiat ulun nah, dikit-dikit ulun temperamen kayak apa nih? Subhanallah. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu makhluk yang lemah. Makhluk yang manja. Makhluk yang ingin mencari perhatian suaminya. Yang pasti banyak tuh bikin kesal suami. Pasti itu sudah tabiat mereka. Kalau pas bikin kesal kita, jangan disalah-salahi, tambah dia marah, kita tambah marah, udah pukul-pukulan. Mereka bisanya cuman piring terbang, kita bisa mukul, mereka bisa banting HP bagus-bagus dibanting coba. Habis baikan, nah sudah hancur, nah kada bisa dipakai, tolong belilah. Ya lo, subhanallah.
Maka kita introspeksi diri, apa sih kelemahan kita, kita perbaiki. Itulah seorang mukmin, muhasabah. Ini Ramadan ini salah satu pintu jalan itu. Kalau kita sudah tidak bisa lagi nih melakukan itu, maka kita tinggalkan apa-apa yang tidak bisa kita lakukan kebaikan. Min husnil islami mar'i tarkuh ma la ya'ni. Bagian dari kebaikan seseorang muslim, seseorang baiknya seorang muslim itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Tinggalkan saja. Kalau dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kalau dia tidak bisa beribadah dengan ibadah-ibadah sunnah, bukan ibadah wajib loh ya. Ibadah wajib ya wajib lah. Salat wajib, salat ya wajib. Ya. Al-Islamu syahadati alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baitillahi man istata'a ila sabila. Rukun Islam itu wajib. Tidak bisa ditawar-tawar. Adapun yang sunnah-sunnah dia tidak mampu koler, dia tidak bisa membantu memberikan manfaat kepada orang lain, dia tidak bisa berdakwah, dia tidak bisa mengajak orang lain, dia juga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, membantu sosialnya, dia tidak bisa berakhlak yang baik, yang penting dia tidak bisa menyakiti orang lain, maka hendaknya dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau itu juga tidak bisa dia lakukan, maka hendaknya juga yang terakhir adalah seseorang semangat rajin untuk mendatangi majelis ilmu. Mendatangi majelis ilmu. Nih di bulan Ramadan mungkin majelis ilmu ditutup sementara, paling kultum cuma sebentar, kecuali hari ini nah kultumnya panjangnya lawas, bosan nah. Mohon maaf lah sebelumnya. Maka di bulan-bulan yang lain dia bersemangat menuntut ilmu. Gunanya apa? Subhanallah, menuntut ilmu itu banyak sekali faedahnya. Selain apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Selain itu, dia akan mendapatkan begitu banyak faedah. Hatinya tersirami, menjadi sakinah, hati itu tenang. Di majelis ilmu seseorang itu bisa guring. Kalau di luar sana kada bisa guring, susah tidur, di majelis ilmu itu bisa tidur nyaman. Karena hati itu tenang, enak, dapat hidayah, hati itu nyaman. Cobalah, ya mungkin kita agak minder. Wah enak tuh artis-artis, aktor-aktor, harta melimpah sana sini, subhanallah uangnya banyak, bisa ke sana, bisa ke Bali, bisa anu. Jangan salah, mereka itu tersiksa loh ya. Mereka itu tersiksa, mereka tidak ada iman, mereka yang tidak ada iman, mereka itu tersiksa. Mereka sulit tidur. Mereka bingung, jadwalnya begitu padat sampai stres. Bahkan sebagian mereka bunuh diri, subhanallah. Jangan dikira mereka banyak harta terus kita merasa miri, indah, tidak. Orang mukmin itu yang penting beriman, mau dia kere, mau dia kaya, dia akan senang. Ajaban ya alim amri mukmin. Fa inna kulla amruhu khair. Menakjubkan keadaan seorang mukmin, setiap perkaranya itu baik. Fa in asabathu syarra syakara. Apabila mendapatkan kebaikan dia akan bersyukur. Fa in asabathu dharra sabar. Apabila mendapatkan kesusahan sabar, sudah. Bahkan kalau dia lebih lagi keimanannya, dia tetap bersyukur. Mau dia dapat kebaikan, mau dapat musibah, dia bersyukur. Alhamdulillah motorku hilang. Belum mobil, syukurlah motor yang diambil. Iya loh. Kalau mobil kayak apa? Itulah seorang
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seseorang yang dia rajin menuntut ilmu, dia tidak hanya mendapatkan ketenangan hati, akan tetapi dia akan mendapatkan kemudahan nanti di hari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang seseorang itu menempuh suatu jalan, yang mana jalan tersebut yaitu mencari ilmu-ilmu, Allah Subhanahu wa taala mendatangi majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya di hari akhirat nanti. Meskipun pada saat dia datang itu majelis ilmu, dia tidak mendapatkan kecuali 5%. Dia tidak mendapatkan kecuali dia tidur karena mendapatkan ketenangan. Subhanallah, enggak apa-apa. Yang penting dia mendapatkan ketenangan. Dengan ketenangan itu dia akan mendapatkan keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan kurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Salah satunya adalah yatluna kitabullah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Akan bertambah tuh iman, akan bertambah tuh iman. Maka semangatlah wahai saudara-saudaraku, apabila ada kegiatan-kegiatan pengajian, daurah, jangan hanya fokus kepada media sosial, nonton aja lah via YouTube. Subhanallah, beda. Nonton tuh sambil chattingan, kada dengar tuh fokus. Baca sambil buka status apa, kada didengari, mana tuh bisa menyirami hati ini yang kering. Beda dengan di masjid ini, iya kan? Nggak ada yang buka HP kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Adanya buka status. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Terutama kalau terlalu panjang ini ya. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan masih ada satu hari ini bisa bersemangat lagi. Hal-hal tadi yang sudah disampaikan, kalau kita masih ada yang belum kita lakukan, kita semangat untuk kita lakukan di hari-hari akhir ini. Dan kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah juga di bulan selain di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah ini, dan kita semua mendapatkan lindungan, taufik dan hidayah dan istiqomahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.